Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinistakan, dicaci maki, dihujat, difitnah sebagian makhluknya Allah. Berikut ini akan saya paparkan 6 alam ciptaan Allah yang bereaksi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinistakan. Pertama adalah reaksi alam jin terhadap penista Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca di dalam kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Ibnu Taimiyah di halaman 179 180, di mana beliau Ibnu Taimiyah membuat satu bab mukminul jinni, jin-jin yang beriman, kanu yaktuluna, mereka melakukan reaksi membunuh, mansabbahu, membunuh jin-jin yang menistakan Nabi Muhammad, min kuffarihim, dari kafir-kafirnya jin. Diceritakan di sini ada jin yang bernama Mis'ar. Dia membuat syair bersuara di atas gunung Abi Kubais. Di antara syair jin yang bernama Mis'ar bersair di atas gunung Abi Kubais dan didengarkan oleh manusia di bawahnya. Mis'ar melantunkan syair, qabbahallahu ra'yakum ala fikhrin, Allah membuat jelek pendapat akal kalian, wahai keluarga Fikhrin. Ma'adaqqal ukula wal ahlam, alangkah kerdilnya akal kalian. Khina tughdi liman ya'ibu 'alaiha, di mana di waktu akal kalian membiarkan kepada Muhammad yang telah mencela dina abaiha, mencela agama nenek moyang yang telah disetujui oleh akal kalian, yang nenek moyang kalian itu al-khumad, penjaga, al-kiram, dermawan. Jadi Mis'ar ini menghasut orang-orang kafir Mekah. Jin Mis'ar ini mengeluarkan suatu syair di atas gunung Abi Kubais dengan suara yang keras dan didengarkan oleh penduduk Mekah, menghasut orang-orang Mekah. Kerdil akal kalian, membiarkan Muhammad mencela agama kalian, menghasut supaya memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadir lagi satu syair yang dikumandangkan oleh jin yang bernama Samhaj. Nabi Muhammad SAW telah mengganti jin Samhaj ini dengan nama Abdullah setelah memeluk agama Islam. Jin Samhaj ini yang sudah berganti Abdullah mendendangkan satu syair. Nahnu qatalna fi salasin mis'ara id saffahal haqqa wa sannal munkara. Kita
telah berhasil membunuh Mis'ar fi salasin, di dalam 3 hari. Kita berhasil mencari Mis'ar selama 3 hari dan berhasil membunuhnya. Idsafahal haqqa, karena Mis'ar menuduh kebenaran sebagai kebodohan. Wasannal munkara, dan mungkar dianggap sunnah. Ini terjadi reaksi jin terhadap jin yang menistakan Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua, reaksi alam binatang. Reaksi alam binatang sebagai contoh dalam kitab Ad-Durarul Kaminah fi A'yanil Mi'ah As-Saminah, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid 3, halaman 128-129. Di sini diceritakan ada pejabat pemerintah Mongol sedang dihadiri tokoh-tokoh Nasrani. Di tengah-tengah tokoh-tokoh Nasrani hadir di hadapan pejabat pemerintah Mongol, satu di antara mereka mencaci maki, menistakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah dia menistakan Nabi, satu tokoh Nasrani tersebut, ada seekor anjing. Anjing ini diikat sebetulnya. Kalbus saydin, anjing yang biasa memburu binatang, merebut dalam posisi diikat. Melihat, mendengar tokoh Nasrani ini mencaci maki Muhammad SAW, anjing ini melompat, fakhamasah, mencakarnya. Tapi masih bisa diselamatkan tokoh Nasrani ini dari serangan anjing. Kemudian tokoh Nasrani ini melanjutkan menistakan, mencaci maki Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fawasabal kalbu marratan ukhra, anjing itu kemudian melompat lagi, menyerang lagi. Faqabada ala zardamatihi faqala'aha, maka anjing ini menggenggam bagian pangkal tenggorokan atau jakun. Pangkal tenggorokan tokoh Nasrani ini digenggam oleh anjing. Faqala'aha, kemudian dicabut pangkal tenggorokannya, ini dicabut. Famata min hinih, langsung mati di waktu itu juga. Maka akhirnya fa aslama bisababi dzalika, maka masuklah Islam dengan sebab peristiwa itu nahwu arba'ina alfan, kira-kira 40.000 manusia minal Mungul, dari orang Mongol masuk Islam melihat peristiwa itu. Ini adalah reaksi alam binatang dari predator kecil, yakni anjing. Kemudian contoh lagi dari predator besar, singa. Reaksi terhadap penista Nabi Muhammad SAW. Saya baca dalam tafsir Khatib Asy-Syarbini yang namanya tafsir As-Sirajul Munir, mengingatkan saya mengaji kepada ayah saya tafsir As-Sirajul Munir, Sorogan. Ini kitab saya ngaji ke ayah saya. Ayah saya namanya Mansur, mengaji pada ayahnya lagi, Kiai Khalil. Kiai Khalil mengaji pada Syekh Mahfud Termas waktu di Mekah. Jadi saya ngaji ini maknanya dari Syekh Mahfud Termas. Saya baca di dalam tafsir tersebut As-Sirajul Munir karya Asy-Syarbini di jilid 4 halaman
709 710 diceritakan di sini Abu Lahab mempunyai anak laki-laki bernama Utbah, dan Utbah ini sangat-sangat menistakan Rasulullah, sangat-sangat menyakiti Rasulullah dengan tindakan, sikap, perkataan. Maka Nabi kita Muhammad SAW mendoakan buruk untuk anaknya Abu Lahab bernama Utbah. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakan atas Utbah yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW seekor anjing dari anjing-anjing engkau, ya Allah. Maka Abu Lahab sadar kalau doa ini sangat-sangat akan terjadi. Fakana Abu Lahab ya'rifu, mengetahui anna hadhihi da'wata la budda an tudrikahu. Sesungguhnya doa Nabi ini tidak bisa dihindari, akan menjumpai, akan dialami oleh anaknya bernama Utbah. Suatu ketika Utbah melakukan pemergian dengan didampingi beberapa rekan dan kawan. Pesan Abu Lahab, nanti selama di perjalanan, anaknya ini kalau tidur supaya dikelilingi oleh rekan-rekannya. Jangan di bagian pinggir, di tengah, dikelilingi oleh rekan-rekannya dan dikelilingi oleh barang-barang. Karena takutnya Abu Lahab nanti akan diserang binatang predator sesuai doa Nabi SAW. Maka datanglah Utbah bersama rombongan ke Syam. Sampai di sana mereka tidur, Utbah dalam posisi di tengah, dikelilingi oleh rekan-rekannya, sudah melakukan tindakan preventif, pencegahan, protektif, perlindungan, dikelilingi oleh barang-barang. Tetapi apa yang terjadi? Bal ja'al asadu, justru datanglah singa. Singa, predator besar. Fatashammaman nas, dan singa ini dengan penciumannya mencari siapa manusia yang bernama Utbah. Dicium oleh singa ini satu persatu. Hatta wasala ilaih, sehingga sampailah singa ini pada Utbah. Faktala'a ra'sah, maka singa ini mencabut kepalanya Utbah, tewas akhirnya. Ini reaksi binatang predator besar terhadap penista Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tadi itu yang ketiga. Yang keempat, reaksi alam laut terhadap kemungkaran, terhadap kemaksiatan, termasuk penistaan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya baca di dalam kitab Musnadu Ahmad bin Hanbal, hadis nomor 303, Rasulullah SAW bersabda, laisa min lailatin, tidaklah ada satu malam, illa wal bahru yushrifu fiha salasa marratin alal ardi, melainkan laut selalu dalam posisi di atasnya bumi, yakni laut selalu airnya naik 3 kali supaya bisa di atas bumi. Setiap malam laut ini berusaha untuk naik 3 kali di atas bumi. Yasta'dinullaha, laut minta izin kepada Allah, fi ayyan fadhiha, supaya bisa tumpah, muntah, menjadi banjir alaihim, atas penduduk bumi.
Jadi laut ini selalu minta izin kepada Allah untuk membanjiri bumi. Untungnya fayakuffuhu Allah azza wa jalla, maka Allah mencegah laut itu. Maha mulia Allah dan maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni alam laut ini bereaksi terhadap kemungkaran, terhadap kemaksiatan, terhadap penistaan kepada Nabi Muhammad SAW, penistaan kepada agama Islam yang terjadi di muka bumi. Alam laut bereaksi, tapi untung Allah masih mencegahnya. Nah, bagaimana kalau Allah tidak mencegahnya? Bagaimana kalau suatu saat Allah mengizinkan bencana besar akan datang? Itu reaksi alam laut. Hadis ini kemudian ada paparan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jilid 1 halaman 432-433, di mana Ibnu Qayyim ini mengutip hadis Nabi SAW, "Ma min yaumin illa wal bakhru yasta'dinu rabbah." Tidaklah ada satu hari melainkan laut itu minta izin kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhriqa ibna Adam, untuk menenggelamkan anak turun Adam alaihi salam. Begitu juga malaikat, wal malaikatu tasta'zinuh, malaikat juga minta izin kepada Allah antu'ajilahu, untuk mensegerakan azab kepada manusia, wa tuhlikahu, untuk menghancurkan manusia, untuk menghancurkan, membinasakan manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya masih memberi waktu kepada manusia untuk bertobat. Yang menistakan Nabi, berhentilah, berhentilah, jangan sampai alam-alam Allah ini bereaksi terhadap Anda. Jangan sampai, supaya alam-alam Allah ini tidak bereaksi kepada Anda. Bertaubatlah, berhentilah. Islam Anda nistakan, Quran Anda nistakan, Muhammad Rasulullah SAW Anda nistakan. Justru semakin tinggi nilainya, justru semakin disegani, Islam semakin berjaya, Al-Quran semakin diterima, Muhammad Rasulullah semakin dihormati, dan semakin besar bukti kemukjizatan dan kehebatan Rasulullah SAW. Untungnya Allah subhanahu wa ta'ala mencegah laut dan malaikat. Penutupannya Allah mengatakan kepada laut dan malaikat itu, intabu ilayya fa ana habibuhum. Jika mereka bertobat kepada aku, maka aku mengasihi mereka. Wa illam yatubu, dan jika mereka tidak bertobat, fa ana tabibuhum, maka aku sebagai dokter mereka, mengobati mereka. Abtalihim bil masaib, akan aku timpakan kepada mereka berbagai macam musibah. Abtalihim bil masaib liutahhirahum minal ma'ayib, untuk merehabilitas mereka, untuk membersihkan mereka dari keburukan, dari aib-aib dan keburukan, supaya menyadarkan mereka ke jalan yang benar. Yang kelima, reaksi alam malaikat terhadap orang yang menistakan Nabi Muhammad SAW. Saya baca dalam Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani,
Nomor hadis Bukhari 3231. Di sini diceritakan Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, innallaha qad sami'a qaula qaumik. Sesungguhnya Allah sungguh telah mendengar apa yang dikatakan kaummu laka terhadap dirimu, wa ma raddu alaik, dan penolakan-penolakan yang dilakukan mereka kepadamu. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibal, kata Jibril, sungguh Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung-gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim, supaya kamu bisa memerintahkan malaikat yang menjaga gunung-gunung dengan apa saja yang kamu inginkan terhadap mereka yang memusuhimu, mereka yang menolakmu, mereka yang menistakanmu. Maka fanadani malakul jibal fasallama alayya, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih ini, maka aku dipanggil oleh malaikat penjaga gunung seraya mengucapkan salam. Kemudian malaikat itu mengatakan kepadaku, in syi'ta an udbiqa alaihimul ahsyaban, jika kamu mau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan aku tutupkan kepada mereka, atas mereka, yakni akan aku robohkan gunung Ahsyaban. Gunung Ahsyaban aku robohkan, menutup atas mereka, jika kamu mau. Ini ucapannya malaikat penjaga gunung. Apa gunung Ahsyaban? Di dalam Fathul Bari jilid 6, di dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani jilid 6 halaman 389, gunung Ahsyaban adalah Abu Qubais, gunung Abu Qubais, walladhi yuqabiluhu, dan yang berhadapan dengan gunung Abi Qubais, wa ka'annahu Qu'ayqi'an, dan sepertinya gunung Qu'ayqi'an, yaitu gunung Abi Qubais dan sepertinya gunung Qu'ayqi'an. Ini tafsirannya tafsirannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, bal arju an yukhrijallah min aslabihim, justru aku menginginkan Allah mengeluarkan dari tulang-tulang belakang mereka, mayya'budullaha, melahirkan generasi yang menyembah kepada Allah wahdahu, hanya Allah yang disembah, la yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan dengan lainnya. Nah, yakni ada reaksi keras dari malaikat. Bayangkan, ini Rasulullah mencegahnya. Yang keenam, reaksi alam manusia. Reaksi alam manusia terhadap penista Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca di dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka di juz 18 halaman 237, 238, 239. Di sini diceritakan terjadi di negara India, seorang penulis buku bernama Arya Samaj menulis buku. Di dalam bukunya itu mencaci maki Muhammad Rasulullah SAW dengan membabi buta segala tuduhan yang buruk ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka protes kepada penguasa Inggris terjadi di mana-mana.
dan akhirnya penulis ini ditahan. Namanya Arya Samaj. Begitu ditahan, maka suatu ketika terjadi sidang. Maka datanglah di persidangan itu banyak manusia, khususnya umat Islam. Tiba-tiba, tidak disangka-sangka, ada seorang Muslim bernama Abdul Qayyum di India dengan berselimut tebal mengeluarkan peso belatinya di ruang persidangan dan menancapkan peso itu ke belakang punggung Arya Samaj, penulis buku tadi. Penulis buku tadi ditancapkan dari belakang punggung tembus sampai ke depan, akhirnya tewas. Ini adalah reaksi manusia terhadap penista Muhammad SAW. Kemudian Abdul Qayyum ini akhirnya ditahan dan dihukum mati, dieksekusi, dihukum mati. Lalu protes umat Islam terjadi, demonstrasi besar, dan Abdul Qayyum ini dibongkar kuburnya oleh masyarakat Muslim. Nah, setelah dibongkar kuburnya, dipindahkan ke kuburan lain diiringi ratusan ribu umat Islam. Maka terjadi bentrokan besar antara pihak umat Islam dengan polisi India. Tidak kurang 200 korban dari umat Islam dan polisi pada waktu itu. Nah, ini terjadi. Maka janganlah melakukan penistaan terhadap agama. Janganlah melakukan penistaan. Nanti yang tak khawatirkan adalah dampak-dampak seperti ini. Jadi kalau ada orang menistakan Muhammad, kita tidak boleh langsung membunuhnya. Karena ini negara hukum, kita laporkan ke pihak yang berwenang untuk disidangkan, untuk ditahan, untuk diberikan hukuman. Nah, ini juga menunjukkan wibawa hukum di suatu negara. Apabila ada yang menistakan kepada, misalnya kepada umat Islam, kepada Al-Quran, kepada Islam, kepada Muhammad SAW, untuk dihukum sebelum terjadi reaksi-reaksi yang ekstrim dari sebagian manusia. Nah, ini kita tidak boleh untuk orang menista agama kemudian langsung kita bunuh dengan diri kita sendiri. Jangan, karena di negara hukum nanti akan menjadi besar masalahnya. Kita serahkan supaya ditahan, dihukum, diberikan sanksi. Jangan dibiarkan. Misalnya industri yang melakukan penistaan terhadap agama tertentu, terhadap umat Islam, terhadap Al-Quran, terhadap Muhammad, industri ini diberikan sanksi, misalnya ditutup. Dan apalagi industri ini adalah industri haram, industri maksiat, apalagi suatu industri dengan bergerak industri maksiat, industri dosa, industri kemungkaran, industri kemaksiatan. Esensi industri itu sudah berlawanan dengan nilai-nilai agama, masih menistakan agama, dan ini layak ditutup. Dan orang bereaksi tapi tidak melakukan tindakan ekstrim, itu sewajarnya. Orang bereaksi, kemudian ada kebijaksanaan untuk menutup industri itu, kemudian reaksi dari umat Islam manusiawi, dan itu menunjukkan ghirah agama. Selama jangan melakukan tindakan radikalisme, jangan melakukan tindakan ekstrim, serahkan kepada yang berwenang, serahkan untuk diproses secara hukum di negara yang terjadi
peristiwa itu. Inilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.